Negara Eropa ini amuk Israel, Norwegia minta Israel angkat kaki dari wilayah Palestina. Very massive response overstepping the boundaries of international law in Gaza and settler violence increasing settlements in the West Bank. Pemerintah Norwegia, pada Sabtu, 20 Juli 2024, mengatakan bahwa putusan penasihat Mahkamah Internasional, ICJ, mengenai pendudukan Israel di Palestina sangat jelas, dan bahwa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Tel Aviv harus diakhiri. Kebijakan dan praktik Israel harus dianggap sebagai aneksasi sebagian besar wilayah pendudukan Palestina. Ini melanggar hukum internasional dan harus diakhiri, tulis Kementerian Luar Negeri Norwegia di X, dikutip dari Anadolu Agency, Senin, 22 Juli 2024. Keputusan ICJ adalah sebuah pesan tegas kepada Israel, yang kami harap mereka segera patuhi, kata Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide dalam pesan terpisah di X. Dalam sebuah langkah bersejarah, Pengadilan PBB telah memerintahkan Israel untuk mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina secepat mungkin. ICJ juga menyerukan Tel Aviv untuk melakukan reparasi penuh atas tindakannya yang salah secara internasional. Pengadilan menemukan beberapa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel termasuk aktivitas yang merupakan apartheid. Pengadilan menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap larangan perolehan wilayah dengan kekerasan dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri mempunyai dampak langsung terhadap legalitas kelanjutan kehadiran Israel sebagai kekuatan pendudukan di wilayah tersebut yang menduduki wilayah Palestina, kata Nawaf Salam, Hakim Ketua ICJ, saat membacakan pendapat pengadilan pada Jumat, 19 Juli 2024. Penyalahgunaan yang terus-menerus dilakukan oleh Israel terhadap posisinya sebagai kekuatan pendudukan, melalui aneksasi dan penegasan kontrol permanen atas wilayah Palestina yang diduduki dan terus-menerus, membuat frustrasi terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan menjadikan Israel tidak bertanggung jawab atas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Kehadiran Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum, lanjut Salam. Memanas lagi, Houthi luncurkan drone dan rudal ke Israel sebagai serangan balasan. Kelompok pejuang Syiah Houthi dari Yaman meluncurkan serangan balasan setelah negara Zionis meluncurkan serangan ke wilayahnya. Menurut pasukan pertahanan Israel, IDF, sistem pertahanan jarak jauh Arrow 3 mencegat rudal balistik di luar wilayah udara Israel yang diluncurkan oleh Houthi yang didukung Iran dari Yaman pada Minggu pagi, 21 Juli 2024. Sistem Arrow 3 dirancang untuk menghancurkan rudal balistik saat masih berada di luar atmosfer. Melansir Times of Israel, sirene terdengar di kota paling selatan Israel, Eilat, yang sering menjadi sasaran serangan rudal dan drone oleh Houthi di Yaman, di tengah kekhawatiran akan jatuhnya pecahan drone dan rudal. Kelompok Houthi mengklaim telah menargetkan Eilat dengan beberapa rudal balistik, meskipun belum ada laporan mengenai dampaknya di wilayah tersebut. Itu adalah serangan pertama yang dilakukan oleh pemberontak yang didukung Iran sejak Israel melakukan serangan besar terhadap pelabuhan Hodeida yang dikuasai Houthi di Yaman Barat pada hari Sabtu, sehari setelah sebuah pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh kelompok tersebut membunuh seorang pria Israel di Tel Aviv. IDF mengatakan tidak ada perubahan instruksi bagi warga sipil Israel, meskipun mereka telah mengantisipasi tanggapan dari kelompok Houthi. Salah satunya dijuluki kota benteng dijuluki oleh militer sebagai Operasi Lengan Terentang,
serangan Angkatan Udara Israel di pelabuhan tersebut bertujuan untuk mencegah Houthi mengimpor senjata Iran, serta menyebabkan kerugian finansial bagi pemberontak yang didukung Iran. Menurut militer Israel, pelabuhan di kota yang dikuasai Houthi telah berulang kali digunakan untuk mendatangkan senjata dari Iran, dan oleh karena itu Israel melihatnya sebagai target militer yang sah. Menurut IDF, kelompok Houthi Yaman dalam 9 bulan terakhir telah menembakkan lebih dari 220 rudal balistik, rudal jelajah, dan drone ke Israel, sebagian besar menuju Eilat, seolah-olah sebagai bentuk solidaritas dengan jalur Gaza, tempat Israel memerangi teroris Hamas. Sebagian besar proyektil kelompok yang didukung Iran telah dicegat oleh pasukan AS yang ditempatkan di Laut Merah dan pertahanan udara serta jet tempur Israel, atau meleset dari sasarannya. Sebelum serangan terhadap Tel Aviv pada hari Jumat, hanya satu proyektil Houthi, yaitu sebuah rudal jelajah, yang berhasil menyerang Israel, menghantam area terbuka dekat Eilat pada bulan Maret. Sebelumnya, Houthi Yaman mengancam, pada hari Jumat, untuk meningkatkan operasinya dan menyerang sasaran, sangat sensitif, di Israel. Selama Anda melanjutkan serangan Anda di Gaza, yakinlah bahwa operasi angkatan bersenjata kami akan terus meningkat, kata Mohammed Ali Al-Houthi, anggota Dewan Politik tertinggi kelompok tersebut, kepada massa dalam demonstrasi di ibu kota, Sanaa, untuk mendukung Gaza, dilansir Middle East Monitor. Saat berbicara kepada Israel, ia memperingatkan, kami juga harus menarik perhatian Anda pada fakta bahwa kami akan menyerang sasaran yang sangat sensitif. Jumat dini hari, kelompok Houthi melancarkan serangan mendadak, menandai serangan pertama drone bermuatan bom yang menargetkan Tel Aviv. Melalui juru bicara militernya, Yahya Saree, kelompok Houthi menyatakan Tel Aviv sebagai daerah tidak aman dan target utama senjatanya. Setidaknya 1 orang Israel tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan pesawat tak berawak itu. Setelah serangan itu, seorang pejabat senior yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada harian Israel, Yediot Ahronot, bahwa Israel akan menanggapi serangan pesawat tak berawak Houthi di Tel Aviv. Opsi untuk menyerang wilayah Yaman sudah terbuka, tambah pejabat itu, mengingat potensi serangan balasan. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, mengatakan drone yang menyerang Tel Aviv adalah model Samad, 3 buatan Iran, dan diyakini diluncurkan dari Yaman. Belum ada tanggapan langsung dari pihak Iran mengenai klaim Hagari.